Pol dan Kompolnas, dan bergabung secara online Ibu Dr. Siti Witianti, SIP MSI. Baik, kita akan lalui dengan dua sesi. Sesi pertama, paparan saudara ya, lebih dari 15 menit, disampaikan pokok-pokoknya dari usulan risetnya, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua, sesi tanya jawab dari pembahas dan terakhir dengan pemandu. Ya, untuk sesi pertama silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat siang Ibu Bapak. Yang pertama Ibu Dr. Ratnia Solihah, SIP MSI, selaku penguji 1 dan juga Kaprodi. Untuk penguji 2 Bu Dr. Siti Witianti, SIP MSI, selaku penguji 2, Pak Fajrul Zaman Asmi, selaku SIPOL MIPOL, selaku penguji 3, dan juga Ibu Dr. Anda Mudiati Rahmatunisa, SIP MSI, selaku pembimbing MA PhD. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Bobby. SIP. Salah ya Bu? Maaf Ibu, nanti saya perbaiki Ibu. Iya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan kembali Bapak Ibu, nama saya Bobby dengan NPM 1708 10220024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai seminar usulan tugas akhir atau penelitian yang saya akan lakukan dengan judul analisis perumusan kebijakan 3 juta rumah menggunakan teori multiple streams. Nah, sebelumnya juga untuk tugas akhir ini saya berencana untuk membuat dalam bentuk artikel jurnal. Nah, latar belakang penelitian, kebijakan 3 juta rumah ini merupakan objek penelitian dalam riset kali ini, memiliki dasar hukum yakni Perpres nomor 12 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2024-2029. Program juga merupakan program ini untuk pertama kali diwacanakan, dicetuskan oleh Prabowo yang waktu itu masih menjadi calon presiden dan disampaikan ketika masa kampanye dan tertuang dalam dokumen visi misi Astacita. Selain itu, kebijakan ini juga diperuntukkan untuk mengatasi backlog atau kesenjangan kepemilikan rumah yang jumlahnya sudah mencapai 9,9 juta unit menurut survei dari BPS pada 2023. Dan ini juga sasaran utama untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kemudian program atau kebijakan 3 juta rumah ini merupakan lanjutan dari program 1 juta rumah sebelumnya yang dinilai tidak cukup mengatasi permasalahan. Multiple Streams Framework, nah ini merupakan salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian kali ini. MSF atau Multiple Stream Theory juga dikembangkan pada awalnya oleh John Kingdon pada 1984 untuk menganalisis sebuah proses bagaimana terjadinya perumusan kebijakan. Di sini Kingdon berpendapat bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor utama, ada 3 faktor Bapak Ibu, yakni atau dalam teori ini disebut Kingdon sebagai arus. Yang pertama ada problem stream atau arus masalah yang merupakan isu atau permasalahan apa saja yang terdapat dan menjadi perbincangan di dalam publik. Yang kedua policy streams atau arus kebijakan. Ini meliputi berbagai ide, solusi, alternatif kebijakan apa saja yang ditawarkan bukan hanya dari pemerintah, tetapi berbagai macam stakeholder, baik mungkin dari LSM, pihak developer, hingga mungkin lembaga akademi. Yang ketiga, yang terakhir ada politik stream atau arus politik.
Nah, ini meliputi suasana atau kondisi politik yang mendukung isu tersebut untuk kemudian diformulasikan menjadi sebuah kebijakan. Ketiga arus ini bergerak secara independen hingga pada akhirnya bertemu pada satu waktu yang disebut dengan Kingdon sebagai policy window. Ini merupakan pertemuan dari ketiga arus. Nah, peran dari aktor yang mempersatukan ini disebut policy entrepreneur, di mana policy entrepreneur di sini perlu untuk memiliki kapasitas sumber daya dan juga memiliki kepentingan atas isu atau permasalahan yang akan diformulasikan menjadi sebuah kebijakan. Untuk pemilihan MSF sendiri, multiple streams framework ini digunakan dalam penelitian ini karena membantu penelitian ini untuk menganalisis proses perumusan kebijakan publik yang kompleks melalui analisis kerangka dan arus-arus yang sederhana. Nah, dan juga beberapa penelitian sebelumnya, misalkan penelitian yang menganalisis proses perumusan kebijakan sektor mineral di Brazil, ini oleh Swellem, dia juga menggunakan MSF dan menyebut bahwa MSF ini sangat baik dalam konteks fleksibilitas, kemudian inklusivitas dalam penerapan dalam berbagai konteks kebijakan umum, dan juga minimnya barrier atau halangan dalam menggunakan atau utilisasi teori-teori ini. Nah, selanjutnya lini masa kebijakan 3 juta rumah. Untuk di sini saya telah membuat suatu timeline, Bapak Ibu dapat dilihat dan juga saya mengaitkan dengan MSF, yakni problem stream, policy stream, dan politics stream masing-masing berwarna kuning, hijau, dan biru. Dari lini masa ini dapat diketahui bahwa backlog perumahan ini sudah terjadi semenjak 1993, Bapak Ibu. Dan pada perkembangannya, berbagai kebijakan, alternatif ide, solusi ini terus dicari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti pada 2015 ini program 1 juta rumah, di mana waktu itu masih dalam pemerintahan Joko Widodo hingga kemudian 2023 itu terdapat visi misi atau ide untuk gagasan 3 juta rumah Prabowo pada Januari 2024. Kemudian berlanjut pada Oktober 2024, ini merupakan pelantikan presiden di mana arus politik sangat dominan di sini, di mana dalam rentang waktu 3 bulan semenjak Oktober 2024, kebijakan 3 juta rumah ini sudah ditetapkan menjadi sebuah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN. Adapun relevansi penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik proses perumusan kebijakan publik, khususnya kebijakan perumahan. Dan sebagai mahasiswa ilmu politik, nah, khususnya sebagai mahasiswa ilmu politik, penting Bapak Ibu untuk melihat sebuah kebijakan bukan hanya dari segi atau aspek normatif, tetapi juga aspek politik atau apa saja yang melandasi terjadinya perumusan kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang, kemudian rumusan masalah, latar belakang, uraian historis, kronologis, di sini saya mencoba untuk merumuskan masalah yang ada. Yang pertama, pertanyaan mengenai bagaimana isu spesifik mengenai kesenjangan kepemilikan rumah menjadi isu yang relevan hingga masuk ke dalam agenda kebijakan. Yang kedua, mengapa program
dapat ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat, hanya 3 bulan. Siapa aktor kunci atau policy entrepreneur yang memanfaatkan dan membuka policy window. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor dan yang membuat masalah dapat diterima dan masuk ke dalam agenda pemerintah melalui variabel kerangka multiple streams. Yang kedua, menjelaskan proses perumusan kebijakan yang singkat melalui analisis historis berdasarkan hubungan kausalitas serta mengungkap aktor kunci atau policy entrepreneur yang terlibat dan berperan dalam membawa isu ketika policy window ini terbuka. Manfaat penelitian untuk manfaat teoritis, ini penelitian diharapkan mampu memperluas penerapan multiple stream teori dalam kebijakan publik di negara berkembang. Manfaat praktis, ini diharapkan sebagai evaluasi dan pertimbangan bagi akademisi, stakeholder kebijakan maupun masyarakat awam untuk mengetahui proses perumusan kebijakan 3 juta rumah. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, perumusan kebijakan. Menurut Howlett dan Murchie, perumusan kebijakan merupakan proses pemerintah dan stakeholder kebijakan menjawab berbagai masalah publik melalui penyusunan beragam instrumen. Bisa mulai dari pemilihan regulasi, kebijakan, insentif, subsidi, dan lain-lain. Linder dan Peter menemukan bahwa pemilihan instrumen seringkali dilakukan secara tidak sadar. Artinya, aktor kebijakan atau pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan seringkali tidak mengetahui secara betul instrumen apa yang tepat dan yang untuk digunakan. Nah, hal ini dapat berdampak kepada implementasi di lapangan yang mungkin tidak efektif atau bahkan bisa memunculkan masalah-masalah baru. Nah, disinilah pentingnya Linder dan Peter menekankan pentingnya untuk membuat atau memformulasikan sebuah kebijakan ini dengan sadar atau conscious design. Derry menjelaskan, lebih lanjut Derry menjelaskan bahwa masalah kebijakan tidak pernah ditemukan secara objektif, melainkan didefinisikan oleh aktor kebijakan. Nah, dalam hal ini, apakah sebuah isu atau masalah ini akan dianggap sebagai masalah publik, masalah yang urgent, masalah mendesak untuk diselesaikan melalui sebuah kebijakan, ini tergantung dari masing-masing aktor. Bisa saja salah satu aktor mengidentifikasi masalah tersebut sebagai suatu masalah, tetapi sementara yang lain tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah. Di sini penting mengetahui mengapa isu permasalahan atau permasalahan mengenai kebijakan atau permasalahan kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog ini menjadi isu yang spesifik, yang urgent untuk diselesaikan, untuk akhirnya bisa masuk ke agenda pemerintah. Yang kedua, kebijakan perumahan. Di sini saya menggunakan literatur utama dari Brian Loon, Understanding Housing Policy. Loon menekankan bahwa perumahan merupakan pilar Goya dalam negara kesejahteraan. Di dalam sebuah negara kesejahteraan atau welfare state, seringkali negara dalam hal ini tidak dapat memiliki kontrol penuh atau memonopoli secara penuh sektor perumahan. Berbeda jika kita membandingkan dengan sektor sektor pendidikan, sektor kesehatan yang mungkin masih bisa dipegang atau dimiliki penuh oleh pemerintah. Nah, di sini dalam sektor perumahan khususnya pemerintah atau negara dalam hal ini melibatkan berbagai macam stakeholder kebijakan, baik dari pengembang untuk kemudian nantinya mencukupi kebutuhan supply dan demand yang ada di pasar. Pilar Goya atau wobbly pilar di sini berarti bahwa terjadi sebuah tarik-menarik kepentingan antara
developer kebijakan yang ingin mengambil profitabilitas dari penjualan rumah dibandingkan dengan pemerintah yang berorientasi untuk mewujudkan keseimbangan supply dan demand pasar. Tiller dan VLT menjelaskan bahwa konsep supply perumahan kota erat dengan kemampuan lokal. Nah, ini juga sejalan dengan penelitian Malyu terhadap 41 kota di Tiongkok, di mana Malyu menemukan bahwa pemerintah lokal tidak hanya menanggapi perintah pusat, menanggapi mandat dari pusat, tetapi juga beradaptasi dengan sifat lokal, yang juga ini melibatkan dari segi tekanan politik, kemudian kapasitas lokal dalam memobilisasi sumber daya, dan juga interpretasi atau feedback dari daerah-daerah. Yang ketiga, multiple streams framework ini merupakan salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori untuk berguna dalam studi kebijakan publik dikembangkan oleh John Kingdon pada 1984. Teori berusaha menjelaskan bagaimana suatu isu atau masalah masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah melalui ketiga aliran, yakni arus masalah, arus kebijakan, arus politik. Mengenai keberhasilan atau tidaknya sebuah isu diadopsi menjadi sebuah kebijakan bergantung pada tiga arus tersebut dan juga policy entrepreneur. Dalam teori, dalam buku dan gagasannya, John Kingdon menolak pandangan proses kebijakan yang rasional dan linier. Linier dalam arti sebuah proses ini tidak berjalan sesuai dengan urutan atau tahap-tahap tertentu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Harold Laswell ketika pertama kali dia mencoba untuk menganalisis proses terjadinya sebuah kebijakan, di mana di sana Laswell menyebut sebagai proses ini sebagai sebuah tahapan heuristik atau stage heuristik dan berupa siklus yang terdiri dari agenda setting, kemudian policy formulation, decision making, implementation, dan evaluation. Dan di sini Kingdon menolak pandangan Laswell tersebut. Ambiguitas dalam proses sebuah kebijakan ini seringkali terjadi, melibatkan bagaimana sebuah kebijakan itu seringkali memiliki dinamika yang kompleks, dinamika yang politik yang sehingga kemudian data atau informasi juga sangat sulit untuk didapatkan, mengingat untuk mencari jalur atau menelusuri sebuah proses kebijakan publik. Nah, untuk gap research di sini saya memformulasikan sebagai berikut, Bapak Ibu. Untuk penelitian terlebih dahulu, ini banyak dari studi kebijakan terdahulu membahas sebuah kebijakan dengan fokus. Untuk dengan fokus, analisis, implementasi, dan dampak dari kebijakan tersebut. Pada literatur Housing in Development Country dijelaskan secara historis mengenai kondisi sosial serta tantangan kebutuhan perumahan di Indonesia. Spesifik gap yang saya temukan, penelitian mengenai kebijakan perumahan sedikit ditemukan di Indonesia. Studi kebijakan untuk meneliti proses perumusan kebijakan serta pengaplikasian teori multiple stream masih sangat jarang ditemui dalam literatur. Nah, penelitian ini diharapkan dapat berfokus menganalisis perumusan kebijakan perumahan dengan pengaplikasian teori multiple streams. Untuk kerangka pemikiran, Bapak Ibu, landasan dari mengapa dilakukan penelitian ini adalah beberapa isu atau masalah masalah fenomena yang saya temukan. Yang pertama ada isu masalah backlog, kemudian kedua, pemilihan 3 juta rumah di samping berbagai ide solusi alternatif yang
diberikan berbagai pihak. Kebijakan juga ditetapkan dalam waktu yang singkat sejak pemerintahan baru. Ini untuk identifikasi masalah dan rumusan masalah. Untuk menjawab perumusan masalah, saya menggunakan landasan teori proses kebijakan dari Kingdon, multiple streams, di mana terdapat problem stream, policy, politics, policy window, policy entrepreneur yang tadi. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa apakah sebuah kebijakan atau isu ini berhasil diformulasikan sebagai kebijakan, ini tergantung dari apakah ketiga arus tersebut terpenuhi, policy window ini terbuka, dan policy entrepreneur ini berhasil memanfaatkan momentum. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini itu menggunakan literatur dari Robert Yin mengenai case study, research, and applications. Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni kualitatif, pendekatan studi kasus, jenis data sekunder sebagai data utama, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi non-partisipatif, analisis sisi media. Nah, berikut tetap untuk data dan teknik pengumpulan data Bapak Ibu. Di sini saya mengklasifikasikan berdasarkan unit analisis. Yang pertama problem stream. Ini dengan berbagai macam data dan teknik pengumpulan data, policy, politics, policy window, dan entrepreneur. Teknik analisis dan validitas data yang saya gunakan dalam penelitian ini, untuk teknik analisis menggunakan literatur Robert Yin. Yang pertama ada pattern matching, di mana saya sebagai peneliti membandingkan pola empiris data di lapangan dengan pola teoritis, yakni MSF. Kemudian kedua, time series digunakan untuk melihat atau menelusuri sebuah kebijakan yang bersifat kronologis. Kemudian logic models yang digunakan untuk menelusuri alur logis antara input, proses, output, dan outcome. Teknik validitas data di sini menurut Claswell, validitas berguna untuk sebagai proses memastikan akurasi dan kredibilitas interpretasi data. Setidaknya dua teknik validitas yang saya gunakan. Yang pertama triangulasi sumber data untuk dokumen atau untuk data sekunder, dan kedua pit driving untuk dengan analisis diskusi dengan pembimbing. Yang ini untuk jadwal penelitian Bapak Ibu, juga ini untuk daftar pustaka. Demikian mungkin untuk paparan presentasi saya mengenai usulan penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikian. Terima kasih. Ya Ibu. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin kesempatan pertama ke Ibu Dr. Ratna Masalu. Terima kasih. Pembimbing udah direkam. Namanya hanya Bodi aja ya. Betul. Bodi, Ibu Dr. Randa Mudiati Ramatinisa, MA-PhD. Itu ya, Bodi ya. Iya Ibu, baik Ibu. Yang menjadi pimpinan sedang tugas akhir Bodi. Menarik ya untuk judul usulan tugas akhirnya tentang analisis perumusan kebijakan 3 juta rumah menggunakan teori multi-stream. Yang pertama judul itu kan biasanya suka ada kelihatan waktu gitu ya. Iya Ibu. Fokus, kemudian jangka waktu. Kalau ini nggak kelihatan di judul ini ya. Jadi umum seperti ini. Iya. Nah, bisa nggak diinginkan kolektifnya nanti? Kemudian jangka waktu ininya dari kapan sampai kapan? Ini kan analisis isi ya. Analisis dari mulai kapan sampai sekarang gitu. Dari mulainya ada kebijakan tersebut. Analisisnya semenjak mungkin dari tadi yang bagian kronologis itu semenjak pertama kali disebutkan, dicetuskan, diwacanakan. Ya. Nah ini juga kan nanti berkaitan dengan metode ya. Metodenya menggunakan
data sekunder ya, tidak ada Data data sekunder primer. sebagai data utama, Ibu. Kenapa? Nah, Tidak menggunakan data ya primer. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan dan faktor. Pertama, jika menggunakan data primer, ini pertama saya sulit untuk mencari narasumber atau informan yang tepat yang bersedia memberikan informasi khususnya dari aspek politis mengenai kebijakan 3 juta rumah ini, Bu. Karena kebijakan ini rasa-rasanya dari penelitian saya ini sangat bernuansa politis dan terkesan dikebut sangat buru-buru kebijakan ini. Dan yang kedua juga faktor dari data sekunder ini lebih mudah untuk validasi, Bu. Itu sudah dimulai dirumuskan, Bu, oleh pihak-pihak terkait kebijakan sini sudah menjadi kebijakan, Bu. Sudah. Berarti sebetulnya kalau mau mencari data primer juga sebetulnya bisa begitu ya. Saya saran sih kalau ini dalam proses, karena ini perumusan kebijakan, artinya kan bisa dilakukan dengan data primer juga gitu ya. Tidak hanya dari data sumber saja. Tentang teori multiple stream yang digunakan untuk menganalisisnya kan ada problem stream, ada policy stream dan politic stream ini yang mungkin nanti lebih relevan gitu ya kalau mencarinya juga selain data sekunder juga data primernya karena langsung gitu ya dan sedang dalam proses ini tuh ya perubahan kebijakan juga gitu. Kalau saya sih ya ini bisa dijadikan sebagai pengumpulan data yang utama juga campur gitu ya antara data primer dan sekunder. Kemudian kalau untuk teori multiple itu kan digunakan, artinya kan ada fenomena empiris ya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan 3 juta rumah saat ini. Nah, fenomena yang terkait dengan konsep teori ini digunakan, artinya kan harus dimunculkan. Memang ada beberapa yang dikemukakan oleh Bobby di dalam latar belakang, gitu ya. Kalau saya sih lebih baik fenomena empirisnya itu sebagaimana menjadi aspek-aspek yang ada di dalam masing-masing arus gitu ya. Arus ini kan ada problem, kemudian arus polisinya, kebijakannya, kemudian politiknya itu seperti apa sih fenomena yang terjadi gitu ya. Kalau saya melihat itu memang ada misalnya beberapa fenomena yang dikemukakan di latar belakang, tapi hanya sekilas aja gitu, tidak sampai oh ini kan memang cocok menggunakan teori multiple stream gitu ya. Nah, ada nggak argumentasi bahwa fenomena tersebut, fenomena yang diajukan atau yang dikemukakan oleh Bobby dalam perumusan kebijakan ini adalah memang cocok menggunakan ini, sehingga memang harus ini itu yang harus diungkapkan lebih jauh gitu, seperti itu. Karena kalau tadi misalnya prosesnya itu yang tidak beraturan gitu ya, nah tidak beraturan itu kan seperti apa, kondisinya dalam konteks perumusan kebijakan 3 juta rumah ini. Dan kaitannya dengan problem stream, policy stream, dan politic stream ini seperti apa fenomena yang Bobby rasakan amati selama ini. Sehingga memang ini teori multiple stream ini memang cocok untuk mengkaji dan menganalisis perumusan kebijakan 3 juta rumah di Indonesia. Berarti kan di legislatif ya. Ini bidang apa ini kalau legislatif, kalau komisi yang kira-kira saya kurang tahu. Nah, itu kan harus kita akan mengidentifikasi aktor kan. Kan tadi ada yang namanya entrepreneur ya. Nah, itu kan harus diketahui siapa gitu entrepreneur itu. Berarti kan ini komisi mana sih, dengan siapa dia melakukan menyusun atau mengadekan atau menghembuskan gitu ya isu-isu aktor tersebut siapa. Kalau pembuat kebijakan kan berarti yang di komisi mana itu yang berperan. Nah, ini yang harusnya disampaikan, apalagi itu kan nanti di dalam kerangkanya itu selain 3 stream itu ada polisi ini, ada polisi entertainmentnya gitu ya. Nah, ini yang belum kelihatan di dalam latar belakang. Sehingga kalau saya sarankan kalau ini berkaitan dengan kebijakan ya udah aja langsung gitu ya, bisa bertanya langsung walaupun ini dalam proses perumusan gitu, belum ini gitu ya, belum diimplementasikan misalnya.
Ya itu dalam proses inilah yang harus diidentifikasi aktor-aktor mana saja nih yang berperan dalam perumusan kebijakan tersebut. Kalau ini DPR itu siapanya gitu ya. Kemudian kalau pemerintah yang mananya, misalnya kalau kementerian gitu ya, terus yang mananya lagi gitu yang berkaitan dengan entrepreneur itu. Ibu izin menanggapi sedikit kalau mengenai aktor kebijakan itu sebenarnya saya sudah coba meminta data dari Bappenas ketika magang itu waktu itu RKP ya rencana kerja pemerintah atau roadmap kebijakan di situ terdapat beberapa aktor-aktor yang disebutkan Ibu. Memang itu di situ kan ada peran dan fungsi masing-masing. Untuk komisi untuk DPR sendiri memang tidak terlibat secara langsung, tetapi memang aktif dalam mengawal isu-isu tersebut Ibu. Mengawalnya apa? Mengkritisi gitu Ibu. Melegalisasikan, mengesahkan, menyetujui. Mengkritisi Ibu. Ya itu kan harus dijelaskan di situ tuh. Kan ada orangnya. Ada Ibu. Tiba-tiba ada itu berdasarkan data Sunarto, tiba-tiba ada kebijakan. Kan ada orang yang meloloskan gitu ya, yang berperan dalam perumusan kebijakan tersebut. Apalagi kan problemnya itu gimana problemnya, kemudian arus polisinya seperti apa, kan ada beberapa aspek dari masing-masing stream itu. Kemudian politik tadi, apalagi stream politik itu yang harusnya itu lebih yang lebih dicari gitu, karena itu iya harus politiknya itu kan yang mungkin ini susah, malah itu harus dicari gitu. Harus politik itu yang menyebabkan adanya polisi rimba gitu kan, seperti itu. Dan ada aktor-aktor entrepreneur yang berperan di situ gitu ya. Apakah perannya kecil atau besar kan harus diteliti gitu ya, harus dikaji seperti itu. Jadi itu fenomena-fenomena seperti itu yang terkait dengan konsep teori dimunculkan di latar belakang. Kemudian citasi saya melihatnya ada beberapa kebijakan perumahan ya seperti itu yang dikaji oleh Bobby dengan berbagai pendekatan, misalnya itu boleh gitu seperti itu. Tapi nanti mungkin hal yang membedakannya selain menggunakan tadi kan kalau tidak salah hanya baru satunya Bobby yang menggunakan teori multiple stream seperti itu. Nah selain itu apalagi yang membedakan dengan yang lain? Konteksnya bagaimana? Misalnya kan ada implementasi, ada perumusan, ada apa konteks di dalam kebijakannya itu. Kemudian pertanyaan penelitian, ini fokusnya mau apa sebetulnya? Fokus penelitiannya tentang apa? Fokus penelitiannya ini Bu, ada dalam rumusan masalah. Ini sebenarnya ingin mengetahui pertama harus faktor apa saja yang dominan yang mendukung perumusan kebijakan. Nah, dari sana siapa sih aktor kunci atau policy entrepreneur-nya, policy window-nya kapan dan bagaimana ya, kalau yang pertanyaan. Kalau saya ini tambahkan aja nanti di rumusan masalah ya. Kan identifikasi masalahnya itu berkaitan dengan analisis perumusan kebijakan 3 juta rumah. Nah itu tuh kan harus ini kan sebetulnya fokusnya adalah tentang analisis perumusan kebijakan 3 juta rumah dengan menggunakan teori multiple stream dengan mengacu pada pertanyaan apa gitu. Ingin bertanya dengan dibantu dengan menjawab dua pertanyaan ini gitu. Jadi sebetulnya mah jangan lepas dari fokus penelitiannya apa dulu. Fokusnya kan tentang perumusan kebijakan 3 juta rumah gitu kan. Tapi ingin melihat dari perumusan kebijakan 3 juta rumah itu Bobby menggunakan dua pertanyaan penelitian. Dua pertanyaan penelitian itulah yang nanti mungkin membantu menjawab menggunakan teori tadi gitu kan. Seperti itu. Nah, itu yang baiknya dimunculkan dulu. Fokusnya apa? Fokusnya tentang apa kajian ini. Kemudian untuk merumuskan masalahnya adalah merumuskan masalah yang fokus tadi apa, tapi dengan menggunakan dua pertanyaan ini yang tersebut. Dua pertanyaan itu dijawab atau dikaitkan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu walaupun memang maknanya sama gitu ya, lebih baik kalimatnya itu samakan antara pertanyaan di rumusan masalah dengan tujuan penelitiannya juga.
Jadi kalau misalnya lihatnya itu, jadi nantinya kan nyambung dengan kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu kan artinya ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 dijawabnya bagaimana? Pertanyaan nomor 1. Rumusan masalah. Nah, bagaimana isu spesifik mengenai kesenjangan pendidikan rumah menjadi isu relevan dalam agenda kebijakan? Nah, di dalam teorinya Kingdon dalam kerangka multiple stream tersebut, sebuah isu ini bisa diformulasikan apabila terdapat 3 arus. Nah, kalau itu bertanya tentang isu ya, problem stream gitu ya. Kalau mau menggunakan pertanyaan itu misalnya dijawab dengan 3 itu masing-masing ya, bisa 3 pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya di dalamnya tentang tentang multiple stream teori gitu ya, atau di dalam proses perumusan kebijakan, sebetulnya dalam pertanyaan satu pertanyaan juga bisa dijawab dengan 3 ini gitu. Kalau itu kan bagaimana isu spesifik, berarti kan jawabnya dengan variabel yang pertama ya, problem stream ya, atau gimana coba? Nah, kalau ini memang ketiga ini berhubungan Ibu, jadi dengan mengetahui ketika isu ini menjadi masalah publik, kemudian baru mungkin ada beberapa alternatif yang tadi policy stream mungkin akan muncul, dan dari dari policy ada, problem ada, kemudian dari politiknya mungkin dari tekanan publik atau berbagai tanggapan atau aktor ini bisa membingkai bagaimana kita menelusuri proses. Kalau multiple stream itu berbicara agenda kebijakan. Kalau multiple stream berbicara mengenai prosesnya, Ibu. Bagaimana sebuah kebijakan tersebut nanti dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Itu aja kalau saya ini. Bagaimana proses perumusan kebijakan 3 juta rumah itu. Nanti menggunakan melalui teori ini, dan maka akan muncul ini. Iya, baik. Ini kan bagaimana isu spesifik mengenai kebijakan 3 juta rumah jadi isu relevan hingga masuk ke dalam agenda kebijakan. Itu mah jadi ini lagi nanti agenda kebijakan ini gitu kan. Udah aja bagaimana proses perumusan kebijakan 3 juta rumah dengan menggunakan teori multiple stream. Jawabannya 3 itu digunakan gitu. Terus yang kedua, mengapa program dapat ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat? Itu jawabannya. Bagaimana? Yang mana Ibu? Yang nomor 2, pertanyaan nomor 2. Mengapa program dapat ditetapkan dalam waktu relatif singkat? Ini pertanyaan relatif singkat ini. Program apa maksudnya coba? Program dapat ditetapkan. Artinya sudah ditetapkan atau sedang dalam perumusan? Program itu memang sudah ditetapkan, Ibu. Ditetapkan. Sudah menjadi kebijakan. Sudah menjadi sebuah kebijakan. Terus mengapa program atau kebijakan aja ini jangan program ya? Mengapa kebijakan 3 juta rumah ditetapkan dalam waktu relatif singkat gitu kan? Karena program apa namanya program 3 juta rumah ya. Program apa nanti? Mengapa program 3 juta rumah ditetapkan dalam waktu relatif singkat? Nah, pertanyaan ini sebenarnya berawal dari ini sih Bu, komparasi dengan berbagai kebijakan yang lain, misalkan kebijakan mengenai UU perampasan aset itu kan mengapa dalam praktiknya cepat, jadi lama bermasalah, cepat tidak bermasalah nggak gitu. Nah, jadi Bu dari sana. Jadi mengapa program apa dulu ya itu program apa sih namanya, coba lihat di kebijakannya nanti ya, program apa itu kan, program apa maksudnya itu masih program dapat ditetapkan program apa gitu. Kebijakan aja langsung itu. Maka mau program mau kebijakan, yang penting di dalam dalam fokus kebijakan ini tentang apa ininya, kebijakan atau program 3 juta rumah apa? Program 3 juta rumah namanya. Program 3 juta rumah ditetapkan dalam waktu relatif singkat. Terkunci. Nah ini kan nanti kalau saya kan nanti dikaitkannya dengan kan ada tiga arus stream.
Kemudian tiga stream itu bertemu ya dalam policy window itu kan. Iya. Kemudian kaitannya dengan policy entrepreneur bagaimana? Nah, kalau menurutnya Kingdon, policy entrepreneur ini dia yang menyatukan ketiga arus, membingkai bagaimana sebuah isu ini bisa menjadi masalah publik, karena tidak semua isu permasalahan itu bisa menjadi isu publik, isu yang mendesak. Nah, disinilah peran policy entrepreneur. Selain itu, dia juga memiliki kepentingan atas terselenggaranya kebijakan ini. Dia juga mengeluarkan sumber daya yang mereka miliki untuk. Kalau tidak pakai kata-kata ini misalnya tadi kan, tidak pakai relatif singkat aja misalnya. Nanti kan jawabannya pasti ada. Jawabannya pasti karena ada policy window, karena ada policy entrepreneur dan lain-lain. Jawabannya itu nanti yang dua itu. Relatif singkat misalnya dari berapa kan relatif singkat itu kan harusnya idealnya berapa, nanti kan kayak di analisis ya, idealnya suatu kebijakan itu berapa lama, tapi ini singkat berapa bulan gitu ya gitu kan. Jadi mengapa itu? Karena alasannya yaitu menggunakan ini. Cuma di dalam apa namanya, di dalam kerangka operasionalnya sebaiknya itu dijelaskan bagaimana teori multiple stream itu dilihat dari tiga arus itu seperti apa. Kemudian kaitkan dengan yang itu. Nah, itu kerangka pemikiran itu belum kelihatan kebentuk gitu ya. Kemudian dari tiga itu maka bertemu ke policy window dan dipengaruhi juga oleh policy entrepreneur misalnya itu. Nah, itu kerangka pemikiran seperti itu kan. Kalau ini kelihatannya itu disatukan ya di dalam apa? Di dalam kerangka pemikirannya. Yang tiga arus itu tanpa ini. Jadi seolah-olah itu 3 atau 5 sih sebetulnya menurut Kingdon itu gitu ya. Iya, Ibu. Berapa menurut Kingdon? Menurut Kingdon kan sebenarnya arusnya 3, tetapi dalam perkembangannya nanti bertemu kan? Ada variabel-variabel lain. Itu di dalam gambar kerangka pemikirannya itu bertemu atau itu bagian dari teorinya Kingdon juga yang policy window sama policy entrepreneur. Nah, sebetulnya kalau memang sebuah kebijakan nantinya berhasil akan diadopsi menjadi kebijakan, nanti akan bertemu Ibu. Nah, kalau misalkan berarti ininya beda ya, bukan berurutan 1 2 3 4 5 di dalam ini. Nanti tiga itu bertemu ke policy window dipengaruhi oleh si entrepreneur gitu kan? Si entrepreneur. Itu kan, gitu bukan cara berpikirnya. Atau gimana coba? Yang ini. Kalau ini kan semuanya. Kalau kamu menggunakan teori itu diterangkan, jadi ini teh gimana hubungannya? Terpisah atau hubungan kembali? Pemikirannya enggak. Gak masuk di kerangka pemikiran karena enggak gini ininya. Ya, coba lihat. Kerangka pemikiran di halaman kerangka pemikiran yang ini, Bu. Alur kerangka pemikiran. Landasan teori analisis kebijakan, multiple stream, problem stream, policy window, policy entrepreneur. Iya, memang kalau di sini kan saya memecah, tapi kalau dalam teorinya, dalam praktiknya itu bakal nanti seperti ini, kira-kira arusnya, alirannya, Bu. Supaya sesuai gitu ya. Ini di dalam halaman 20 sebenarnya pokoknya alur kerangka pemikirannya nah aja di 5 gitu ya. Padahal itu kan pertemuan dari 3 arus itu memunculkan policy window kan dan dipengaruhi atau ada juga aktor gitu kan. Sebenarnya mungkin kenapa saya pecah-pecah karena di sini kan saya sudah mempunyai data yang yakni kebijakan ini isu ini resmi sudah jadi kebijakan loh. Nah, kalau sudah jadi kebijakan, kalau menurut Kingdon pastilah ada beberapa variabel-variabel ini, 3 stream, kemudian ada policy window dan juga ada policy entrepreneur. Disitulah makanya saya bisa menuliskan 5-5-nya, Ibu. Tapi tetap nanti di latar belakang saya akan membuat kerangka nyata sendiri untuk si Kingdon itu. Ya maksudnya ini kan gambarnya tadi dengan yang itu kan beda gitu. Mana yang benar gitu kan? Yang 3 itu baru ini atau seperti ini nih yang halaman yang jalur. Nah ini. Kegagalan dan iya, Ibu. Kan cara menentukan misalnya ini aja.
fenomena empirisme itu melihat ada program yang begitu cepat, ya proof kan gitu ya, jadi nih, kok bisa gitu, kan gitu ya. Artinya kan kamu terus tanya, kenapa kok bisa cepat? Nah di kerangka pemikiran itu harus ada proposisi jawabannya. Kenapa cepat? Karena ini ada ini, ada ini, ada ini, ada policy entrepreneur-nya, ada policy window-nya, jadilah itu. Itulah proposisimu. Nanti kamu riset gitu loh, bener nggak proposisimu yang kamu buat itu bener gitu loh. Kan aku tuh udah bilang, selalu harus ada proposisi karena kan pertanyaannya fenomena itu udah jelas kok, udah jadi. Berarti outputnya jadi sebenarnya. Nggak ada lagi bicara Nggak lagi soal yang kegagalan lagi. Nggak relevan. Ya, proposisimu seharusnya memberikan jawaban. Sementara theoretically, kenapa jadi? Karena kata Kingdom, begitu kemudian 3 stream ini ketemu, ada Windows terbuka, ada policy entrepreneur-nya, kamu identify juga kan? Secara hipotesis, secara hipotetikal gitu ya, bahwa ini semua terpenuhi, makanya jadi tuh dalam kurun waktu yang singkat-singkatnya tuh. Ya, baik Ibu. Jadi jawabannya mungkin ini ya. Namanya ya Bu. Kalau dot ini nggak jelas. Dot hubungannya. Kamu tuh kayak mau menganalisis satu persatu gitu. Padahal analisis rumus sampai memang kerangka besar, kan gitu ya. Prosesnya itu bicara soal analisis sebetulnya, ya kan? Gimana kalau analisisnya? Karena ada fenomena approval sebuah program yang begitu cepat. Gitu. Nah, maksudnya kamu jelasin ada apa dengan problemnya, ada apa dengan polisinya, ada apa dengan political streamnya, apain? Itu harus mengguraknya. Dan kerangkanya jadi apa sih kaitannya yang 3 arus itu dengan yang polisi window dan ini gitu. Nantinya dijelaskan dalam penjelasan operasionalnya gitu itu ya. Tiba-tiba jadi itu gitu. Kita ada penjelasan dulu. Iya, di lapangan tinggal gimana sih ada ini, ada ini, gitu. Berarti tambahin hipotesis gitu ya Bu ya. Hypothetical statement lah kalau saya. Jadi setelah hipotesis nanti kamu proposisi lamun hiji dulu ya. Proposisi itu kan hypothetical. misalnya perumusan kebijakan militer rumah berhasil cepat karena apa-apa dan bagaimana kan gitu mengkaitkan dengan berbagai aspek di teori kan sebetulnya gitu kan. Nah itu teh kalau sudah ada penjelasan dari masing-masing arus itu apa, policy stream itu apa, politik stream itu apa. Nah itu teh harus ada di ini supaya menjadi hal yang diacu oleh Bobby untuk mencari data ke lapangan. Itu teh harusnya dimunculkan dalam penjelasan dulu. Penjelasan. Jadi kata-katanya sama saya. Nah itu yang sebelumnya. Kok itu yang mana sih belum kelihatan gitu ya. Kemudian setelah itu dari hasil 3 teori itu akan berhasil karena adanya polisi window. Nah itu kemukakan dalam kata-kata kamu gitu ya. Kan karena pemikiran berpikir gitu dengan teori itu berpikir ada kait mengait sehingga berhasil dengan cepat bisa berurusan kebijakan di rumah itu dirumuskan oleh pihak-pihak. Nah itu di situ di dalam itu. Kemudian berdasarkan itu maka proposisinya apa gitu. Dan kerangka berpikirnya bagaimana. Sebetulnya kan itu hemat namanya. Jadi nggak usah kemana-mana gagal gitu. Karena gagal kan nggak gitu. Langsung aja. Perumusan kebijakan 3 juta rumah menggunakan dari apa, dari itu bagaimana gitu ya. Ini 3 itu, ya itu nyambung window, polisi window. Dipengaruhi oleh polisi entrepreneur. Maka terbentuklah kebijakan program apa. Kan gitu sebetulnya. Rasanya gitu nanti. Nah itu nanti dibawa di dalam membuat data set atau data yang dibutuhkan di lapangan. Gitu ya. Apakah datanya misalnya mau menggunakan data sekunder, mau menggunakan data primer itu tergantung dari kelengkapan data. Oh ternyata data sekunder sudah mencukupi ya silakan. Tapi lebih baik lagi dengan data primer misalnya. Jadi tidak, ini mah saya mau data sekunder aja dari berbagai ini gitu ya misalnya dari berbagai media, dari buku, laporan dan lain-lain. Tapi kalau saya sih mendingan udah lagi hangat-hangatnya mendingan kaditu gitu. Pihak-pihak yang terkait gitu ya siapa aja aktornya dan lain-lain. Apalagi kan ini dianggap berhasil lah gitu. Kenapa berhasil gitu ya? Kan sesuatu yang baik kalau menurut saya ini kebijakan 3 juta rumah itu kan berhasil gitu ya.
Nah, ini bisa ditanyakan ke pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Gitu. Kalau mau menggunakan data pribadi lebih baik, karena aktor-aktornya sudah teridentifikasi, gitu kan? Seperti itu. Tapi Ibu, kalau menurut King Don tadi, kan sebuah kebijakan itu bersifatnya ambigu Ibu, jadi penuh dinamika politik, terus dia juga kadang ada beberapa keterbatasan informasi. Nah, khawatirnya jika saya menggunakan data primer nanti, apakah si informan atau narasumber akan mengungkapkan aspek-aspek politis dalam dari kebijakannya seperti apa, kemudian dari berbagai informasi berita oleh dan lainnya kan juga dianalisis, jadi tidak hanya mengandalkan satu sumber saja. Jadi ini Takutnya tidak memberikan informasi yang relevan, makanya harus ada berbagai narasumber yang terkait, jangan hanya dari satu narasumber gitu. Bisa yang lain. Dari misalkan legislatif tuh apa perannya di situ, legislatif tuh ya. Siapa yang membuat, yang berperan paling dominan. Kemudian aktor-aktornya siapa saja, aktor-aktor entrepreneurnya, kepentingan. Nah, presiden, ya silakan, itu kan bisa dari hasil wawancara ataupun misalnya nanti dari berbagai sumber literatur sekunder, silakan. Tapi kalau misalnya bisa mengungkap informasi dari data primernya itu lebih baik. Kalaupun misalnya kesulitan, ya gunakan kelengkapan data dari dokumentasi yang relevan. Itu mungkinnya. ya, baik. Jadi validasinya itu kuat, tidak hanya dari katanya laporan gitu, kan bisa bertanya langsung. Oke, baik, terima Itu kasih saja Ibu. mungkin Ibu Mudi. Terima kasih Bu Dr. Ratna Salihah SIKMSI. Bener ya? Ya, jadi ini persis selalu saya kasih tahu ke Bobby ya, itu kan tadi soal kebijakan program udah ngerti ya, kan gitu secara keilmuannya bahwa itu dua term itu beda. Yang tapi kebijakan itu generik, lebih generik ya, misalnya kebijakan kesehatan. Programnya apa? Ada gizi, ada dokter, ada rumah sakit, ada bidan. program eksekusi teknis dari sebuah kebijakan. Makanya saya nanya Bobby, ini judulnya apa? Program apa kebijakan? Program toh. Kita konsisten saja menggunakan itu. Perkara kemudian hehe. Bu, apa kabar? Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Kamu akan menjadi mahasiswa. Aku itu ya Bobby ya. Kamu harusnya firm menjelaskan itu kan udah dikasih tahu sama aku. Iya, kan Ibu. Ya, jadi harus ditegas. Jadinya kok Ya, dalam mungkin payungnya adalah program pengentasan kemiskinan kan gitu ya, kebijakan pengentasan kemiskinan. Atau misalnya apapun itu payungnya, programnya adalah tiga rumah gitu. Kamu harus firm jawabannya ya, oke? harusnya ganti jadi program Ibu ya. Prabowo ya. Secara normatifnya apa? Kalau kebijakan sih sebenarnya kan definisinya ada dasar hukum dan sebagainya Ibu. No, pokoknya ini originalnya apa namanya? Kita nggak bisa main ngarang ganti-ganti loh. Namanya apa secara normatif? Program 3 juta rumah atau kebijakan 3 juta rumah? Kalau di RPJMN sih dia hanya berupa program gitu sih Bu. Udah, jangan ngarang jadi kebijakan. Karena itu dua term yang berbeda maknanya. Ya, habis program nanti ada project, kan gitu. Untuk mewujudkan 3 juta rumah, projectnya apa? Bikin apa? Pembebasan tanah, project. Kan begitu. Jadi semakin detail dari generate kebijakan, programnya banyak untuk supaya goals kebijakan tercapai. Habis program ada di project. Gitu. Detail kan. Jadi nggak bisa sembarangan kita, ya. Tapi secara teori kita boleh meminjam teorinya
kebijakan itu. Kebijakan. Gitu. Ada di Mendagri kan dijelaskan bagaimana menggunakan teori-teori soal kebijakan juga untuk kemudian bisa menganalisis di berbagai level program. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya kepada Dr. Siti Witianti SIPM SI, saya persilakan. Terima kasih Bu Dokter Randa Modiatina Mantunika. Kata analisis. Ya, jadi kan sebenarnya saya ingin mengetahui, mengidentifikasi Bu proses perumusannya. Jadi di situ saya menggunakan diksi analisis Bu. Tapi kan kalau misalnya tidak pakai analisis juga kan, kalau misalnya penelitian kualitatif itu kan harus otomatis mendeskripsikan juga menganalisis, kan itu sudah pasti. Iya Ibu. Ya, bicarakan lagi soal analisis perumusan kebijakannya. Artinya kan sebetulnya ini mungkin Bobby itu ingin melihat, ingin mengevaluasi mungkin ya, sebetulnya kenapa sih kebijakan ini bisa sampai hadir gitu. Betul Ibu. Hadir cepat. Terus kenapa kita melakukan? Hadir cepat. Iya, mengapa bisa program ini dirumuskan secara cepat, dan ini kan mungkin kalau hanya identifikasi saja mungkin tidak akan terjawab secara detail Ibu, makanya terms analisis. Makanya analisis di sini maksud saya Ya, gini, maksudnya ini kan penekanan teori yang dibuat itu kepada multi-stream gitu ya. Iya Ibu. Nah, walaupun ya jadi, nah sebetulnya kan itu kan untuk menilai proses perumusan kebijakannya itu seperti apa gitu. Tapi setidaknya bahwa Bobby itu harus paham juga proses perumusan kebijakan itu seperti apa sih gitu kan. Kalau orang membuat sebuah kebijakan tuh kalau pemerintah membuat kebijakan itu prosesnya seperti apa gitu. Nah itu kan sebetulnya harus dipahami dulu Bobby yang tahapannya dan sebagainya. Jadi nanti ketika ingin menjelaskan bagaimana apakah prosesnya baik atau tidak, itu kan harus tahu dulu aturannya seperti apa, benar salah atau betul atau salah sebetulnya selama ini prosesnya gitu. Nah sekarang di latar belakang itu kan yang ditunjukkan kan hanya latar belakangnya itu karena apa? Latar belakang mengenai kenapa pemilihan 3 juta rumah Ibu. Ya. Karena ini sih Bu, policy entrepreneur-nya saya berhipotesis karena Prabowo sangat ini tidak dituliskan sih Bu, jadi saya harusnya kan di latar belakang itu kan dijelaskan ya sebetulnya apa sih yang menjadi alasan kenapa harus perumusan kebijakannya gitu, apa yang menjadi concernnya, masalah gitu dalam perumusan kelembagaan itu ada apa gitu, sehingga dari sisi politiknya harus dilihat, kemudian tadi dari apa? Dari policy dan problem gitu ya, itu harus dilihat gitu. Kalau misalnya tadi yang diangkatnya hanya karena misalnya ada problem nih gitu, apakah dari sisi problemnya aja gitu ketika menentukan isu kebijakan itu aja gitu yang misalnya perlu diteliti gitu, atau misalnya keseluruhannya gitu ya, sampai pada akhirnya menjadi sebuah program gitu ya, menjadi sebuah kebijakan. Nah itu kalau menurut saya di latar belakang itu belum menunjukkan alasan-alasan itu gitu, sebetulnya apa sih yang menyebabkan di tahapan rumusannya itu apa gitu yang menjadi masalah gitu ya, sehingga harus meneliti itu, ada indikasi-indikasi apa gitu.
di latar belakang. Nah, itu mungkin yang harus ditambahkan ya, di latar belakang. Nah, kemudian yang kedua, kalau panjang lebarnya kan tadi sudah ya, sama beratnya, singkat-singkat aja. Jadi yang kedua di rumusan masalah. Kalau menurut saya rumusan masalah kayaknya cukup satu aja, bagaimana proses gitu kan, bagaimana perumusan kebijakan gitu kan, dalam apa tadi judulnya, bagaimana perumusan kebijakan, mengapa kebijakan dapat diterapkan, bagaimana perumusan kebijakan 3 juta rumah nih, bagaimana perumusan kebijakan 1 juta rumah dengan menggunakan kan, teori ini. Nah, itu aja kalau menurut saya. Jadi tidak perlu ada 2 pertanyaan. Cukup itu nanti juga terjawab kok 3-tiganya. Nah, karena yang saya tangkap nih di teorinya itu sebetulnya kan multi stream itu 3 ya. Iya, betul Ibu. Ya kan? Multi stream itu kan 3. Jadi ingin melihat, menganalisis gitu kan sebuah perumusan itu dari sisi isunya. Jadi bagaimana sih misalnya cara mengangkat isunya itu sehingga dipilih itu siapa yang terlibat, siapa yang pada akhirnya dulunya menentukan isu-isu tersebut sehingga akhirnya isu itu yang diangkat atau program itulah yang dipilih. Apakah ini sebetulnya hanya keinginan Prabowo tanpa ada riset terlebih dahulu gitu misalnya, atau misalnya apa gitu ya yang menjadi alasan itu kan yang dicari sebetulnya. Kemudian dari politiknya itu kan mungkin dinamika politiknya atau apa tuh? Policy entrepreneur-nya bukan yang kedua tadi policy. Kan problem terus policy kebijakan and politics Ibu. Politik. Jadi yang kedua apa? Policy. Yeah. Nah, ini tuh harus dipahami dulu kalau menurut saya sih satu-satu ya sebetulnya. Coba dijelaskan satu-satu sebetulnya apa yang dicari dari yang pertama itu apa tadi dimensi yang pertama. Oke, jadi kalau menurutnya Kingdon ini sebenarnya sudah saya operasionalkan juga Ibu ini konsep-konsep variabel problem ini. Ya, itu kan bicara katanya itu kan soal isu, tapi maksudnya apa dari isu itu yang mau dicari gitu. Nih, jadi saya harus baca sendiri maksudnya ya, karena Bobi tidak mau baca. Jadi Ibu, isu atau masalah perumahan yang sebagai masalah berapa? Isu atau permasalahan yang mendesak Ibu. Ya, kalau menurut saya justru di sini menariknya justru yang kalau ini mah isu apa sih yang mendesak kan udah dijelaskan di latar belakang juga, karena adanya jumlah penduduk yang banyak tapi miskin, tapi itu harus pada akhirnya kan ada kebijakan itu gitu. Tapi kalau menariknya kan kalau di ilmu politik mah ini dalam penentuan problem ini kan siapa gitu yang menentukan problem ini gitu. Nah ini kan siapa yang mengusulkan ide alternatif atau ini bagaimana cara kan kalau misalnya dalam perumusan tuh dari berbagai banyak ide itu bagaimana cara menyatukan dan membuat prioritas gitu, mana sih yang pada akhirnya dari berbagai alternatif itu pada akhirnya sehingga terpilih yang kebijakan 3 juta ini gitu. Apa aktornya siapa yang terlibat? Nah, kan yang menarik kan di situnya gitu ya. Kemudian ini kondisi sosial politik ini apa sebetulnya kondisi sosial politik itu yang dimaksud? Kan walaupun dijabarkan kan tetap di sini dijabarkannya kondisi politik, pergantian pemerintahan, tekanan media, kondisi sosial mana? Kondisi sosial dan politik, kondisi sosialnya sih ya tadi sih Ibu masuk ke problem same juga ya, adanya masalah backlog dan sebagainya. Kemudian juga dari opini publik Ibu mungkin yang resah terhadap
permasalahan kebijakan permasalahan perumahan itu masuk ke politik stream, Ibu? Iya, masuk ke situ, tapi pas dijabarkan di bagian tabel kolom indikatornya itu tidak muncul. Nah ini kan yang perlu dijelaskan juga sebetulnya secara teoritis kondisi sosial politik itu apa sih? Kondisi sosial politik mesti didefinisikan. Yang memicu diselenggarakannya perumusan kebijakan itu biasanya apa aja gitu secara teoritis? Nanti kamu menentukan mencari datanya kan bisa lebih mudah gitu kan kalau ada untuk menganalisisnya nanti lebih mudah. Berapa halaman harusnya diperjelas gitu ya prosesnya tuh kayak apa sih kalau perumusan kebijakan itu gitu, bukan hanya perumusan kebijakan adalah bla 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 gitu, tapi perumusan kebijakan itu kayak gimana gitu sampai akhirnya bisa menjadi sebuah program itu kayak gimana gitu ya, cara membuat program itu kayak gimana. Nah itu kalau sudah paham tahapan itu nanti menganalisisnya ya bisa dilihat dari prosesnya gitu, apa yang terjadi pada prosesnya gitu, jadi tidak mengira-ngira gitu ya, kitanya juga gitu, ngawang-ngawang gitu. Tapi baik Bobby maupun si pembaca sudah tahu dulu sebelumnya gimana sih prosesnya itu gitu ya. Kemudian yang kedua di bab 2 itu adalah di bagian 2.2 itu kebijakan perumahan itu teori atau bukan. Nanti coba dipertimbangkan. Kalau bukan teori mungkin tidak dapat ditempatkan di bab 2. Kemudian untuk di kerangka pemikiran, kayaknya kerangka pemikiran itu sudah tidak perlu lagi ada latar belakang, tidak perlu lagi ada identifikasi masalah. Jadi langsung aja masuk ke teori apa sih yang digunakan gitu ya dalam menganalisis perumusan kebijakan itu. Jadi langsung ke multi-stream tadi, bagaimana dia menganalisis proses perumusan kebijakan. Nah, yang saya tangkap gitu ya untuk window stream itu, yang saya tangkap itu tuh sebetulnya kan dia tuh menganalisis ketiganya gitu kan, ya kan, bahwa idealnya gitu ya, mungkin gitu ya, ada bahwa idealnya ketiga hal ini ada gitu atau gimana ya? Itu tuh maksudnya ya. Iya, jadi karena di sini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai kebijakan, jadi pasti ada kelima variabel ini, Ibu. The problem, policy, politics, window, dan entrepreneur, Ibu. Pasti, siapa yang memastikan? Teori Kingdon, Ibu. Teori Kingdon yang bicara bahwa Iya, tapi kan awalnya tidak kan? Awalnya kemudian tidak. Begini, Ibu. Jadi kalau misalkan teorinya gimana? Kalau misalkan ya tadi ya, kalau misalkan berhasil jadi sebuah kebijakan pasti ada 5. Kalau misalkan tidak jadi kebijakan, nah ini salah satu harusnya misalkan tidak ada atau terhambat, atau bisa saja policy window-nya. Gimana coba contohnya gimana? Itu bayangan kalau misalnya tidak ada kelima ini tidak jadi kebijakan. Nah, misalkan kalau misalkan hanya ada isu misalnya problem stream, ada isu, ada masalah backlog, kemudian ada policy, ada ide solusi yang ditawarkan, tetapi ketika masuk ke politik stream atau itu tidak ada suasana politik atau tekanan publik misalkan yang mendukung untuk tolong dibuat kebijakan yang mendukung. Artinya di situ nanti akan ada yang akan melibatkan stakeholder kan ya? Akan melibatkan stakeholder yang mendorong gitu ya. Iya. Jadi otomatis kan di dalam proses ini tidak terlepas dari aktor ya, bicara soal aktor. Betul, Ibu. Nah terus apa dia coba lanjutkan lagi contohnya tadi, kalau saya sih nggak kebayang ya nanti dengan kalimat yang tadi. Nah kalau misalkan politiknya tidak ada, tekanan publik tidak ada, kemudian keinginan dari stakeholder untuk merumuskan kebijakan atau membawa sebuah isu tersebut untuk menjadi sebuah kebijakan, maka politik stream dianggap tidak ada. Dan kalau tidak ada policy window,
akan berkurang, mungkin tidak akan terbuka Ibu. Kalau dari teorinya Kingdon kan policy window itu terbukanya tiap periode, dan ketika policy window terbuka harus ada ketiga ini, ada isu, ada ide, ada suasana. Nah, kalau menurut saya ini gambarnya mungkin salah ya. Harusnya problem frame, policy frame, politics frame. Nah, baru di bawahnya itu ada ini policy window, dan nanti policy entrepreneur ini kan, kalau saya ini apa sih policy entrepreneur itu apa? Nah, individu atau kelompok yang pertama memiliki kepentingan atas terjadinya kebijakan ini. Contohnya siapa? Contohnya misalkan dari penelitian saya Presiden Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo Subianto Ibu. Prabowo. Kenapa? Karena yang punya kepentingan Prabowo. Iya, kenapa saya bisa menyatakan seperti itu? Karena ketika masa kampanye pasti si Prabowo sedang mencoba untuk menghimpun suara elektabilitas. Nah, di dalam problem stream isu masalah kesenjangan backlog ini mencapai 9,9 juta unit rumah, yang artinya kalau dikali dengan 3 orang di satu rumah mungkin saja 20 hingga 30 juta suara mungkin dihimpun. Nah, dari situlah saya menganalisis bahwa Prabowo merupakan orang yang paling berkepentingan atas terjadinya kebijakan ini. Nanti harus diwawancara ke Prabowo. Itu Ibu, apakah bisa melalui orang lain atau harus Prabowo-nya ya? Wah, ya dipikirkan lagi sebetulnya ini apa sih? Apakah perlu gitu kan? Apakah yang dimaksud juga adalah misalnya pengusaha atau siapa gitu yang punya modal atau apa gitu kan? Ini kan yang memiliki coba dibaca. Individu kelompok yang memiliki sumber daya gitu kan, yang punya sumber daya. Ini apa memiliki sumber daya sih? Nah, itu harus dipahami dulu sih kalau menurut saya ya. Siapa tahu yang dimaksud di sini itu adalah pemodal. Kalau siapa gitu yang punya sumber daya. Iya, sumber dayanya bisa berupa modal, Ibu, bisa berupa mungkin dia punya wewenang untuk merumuskan kebijakan tersebut. Ya, tapi jangan mungkin kalau menurut saya dibaca lagi bukunya, ya sebetulnya itu pemahamannya kemana sih gitu. Ya, jadi menjabarkannya biar lebih mudah. Gitu. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin kalau di ini yang terakhir di metode penelitian, kalau menurut saya sih sama ya, karena ini nanti tidak, kalau misalnya hanya data sekunder tidak akan mendapatkan suasana politiknya gitu, perdebatan dan lain-lainnya gitu, dinamikanya itu nggak akan dapat sih kalau menurut saya kalau lihat data sekunder aja. Jadi ya usahakan untuk menggunakan data primer. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Ibu Dr. Anda Modiati Rahmatulisa MAPNC atas kesempatannya, dan selamat buat Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nilainya Ibu Dr. Sumiyanti SIP MSI. Terima kasih Ibu. Baik, ya tadi kalau saya ikutin mah ini ada problem Bobi tidak tuntas menjelaskan kerangka ya. Jadi sampai pada detail secara empiris sebetulnya ketika bicara policy entrepreneur itu siapa? Kan begitu, ya kan? Ya, orang yang makanya tadi apa ini pengusaha atau apa? Ini berarti kan belum tuntas nih menjelaskan operasionalisasinya dalam konteks perumusan program di case-mu itu. Siapa sebetulnya sosok entrepreneur itu, policy entrepreneur itu? Itu perlu disebut nama di latar belakang kan Bu? Paling enggak, tadi penjelasan secara operasional harus didefinisikan secara operasional. Sebetulnya itu merujuk ke aktor apa? Gitu. Ya kan yang punya sumber daya itu tadi ya bisa aja yang punya modal,
punya kewenangan. Jadi siapa gitu? Kan gitu ya, dalam konteks ini ya mungkin sosok presiden itu di mana-mana juga kan, kayak misalnya kenapa UU Cipta Kerja cepat juga begitu-begitu pada begitu kompleksnya. Polisi tekanannya Jokowi gitu kan gitu ya. Nah tapi secara operasional konsepnya harusnya didefinisikan. Jadi orang TO siapa dalam konteks kasus, mungkin juga bisa merujuk misalnya referensinya siapa yang dituju itu sebetulnya aktornya ini. Nah dalam konteks ini juga kemungkinan kayak gitu. Jadi ada beberapa studi yang kemudian bisa menguatkan ketika kamu menunjuk sosok tertentu gitu. Kan begitu ya. Dan itu harus tuntas didiskusikan di bab 2 ya, pendefinisian itu secara clear ya. Jadi orang tidak bertanya teh begitu tadi. Oke. Ya. Baik, terakhir sekarang ke Pak Fazrul. Silakan. Pak Fazrul Rahman. SIPOL MIPOL. Kan sama. Terima kasih banyak kepada Dr. Anda. Harusnya pakai gini deh. Harusnya pakai gini ya. DRCA. Kayak tidak. Ya. Selamat Bobby sudah masuk ke tahapan ini ya. Kalau dilihat dari tematik ya, ini salah satu tema yang sangat menarik menurut saya. Agak sedikit outlier dibandingkan dengan yang lain. Mungkin karena pembimbingnya belum mudik juga. Betul Pak. Dipaksa. Termasuk saya tanya ternyata Bobby sudah magang juga di Bappenas ya. Nah Bob, ini kan outputnya itu bukan skripsi ya, tapi artikel jurnal. Rencananya publikasi di mana? Ada 2 untuk opsinya. Pertama di jurnal JKAP, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Yang kedua itu opsinya di jurnal UMM, Bapak. Itu terakreditasi apa? Itu Sinta 3, dua-duanya. Dua-duanya Sinta 3 ya. Oke. Kalau saya sih harapannya di proposal ini seharusnya ada template jurnalnya juga ya, karena kita itu bisa menyesuaikan dengan standar atau ya, kualifikasi jurnal kayak gimana ya, gimana. Termasuk kan nanti misalkan komponen-komponen yang harus ada di dalam introduction-nya itu apa aja. Kemudian discussion itu harus seperti apa kan, ada ekspektasi yang berbeda di setiap jurnal itu, termasuk metodenya juga gitu ya. Nah itu yang pertama mungkin nanti bisa dilakukan ya, tapi mungkin nanti outputnya sudah jadi artikel ya Bia. Iya. Nah karena Sinta 3 saya kira mungkin balik lagi harusnya sih kita teliti juga ya siapa aja reviewernya. Kalau reviewernya mungkin punya kualifikasi dan reputasi yang baik, saya kira mungkin akan cukup concern juga ya bicara soal research gap misalkan ya. Kemudian theoretical frameworknya harus jelas, metodenya juga kayak gimana gitu. Termasuk nanti bagaimana Bobby membangun kausalitas tadi, kausalitas argumen. Ya. Nah, oke, saya mulai dari research gap dulu. Ya. Nah, apa sebetulnya research gap dan inti dari research gap ini itu apa? Nah, baik. Terima kasih Pak Fajol atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin kalau dari beberapa literatur sebelumnya yang saya coba cari, di sana banyak yang membahas mengenai misalkan buku dari Ibu Koni Susilawati mengenai housing development in Indonesia. Dia menjelaskan terkait dengan kebijakan apa saja yang sudah dibuat untuk sektor perumahan, bagaimana implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Nah, gap atau literatur yang tidak saya temukan di Indonesia ini terkait dengan bahwa sedikit yang menganalisis proses dari sebuah kebijakan tersebut, perumusan kebijakan tersebut, dan juga pengaplikasian multiple streamnya juga masih sangat jarang gitu Pak. Oke. Apakah sedikitnya publikasi yang berkaitan ini dengan di lokusnya di Indonesia itu berarti bisa mengisi gap yang ada? Karena kan sebetulnya ini kan teori multiple streams ini originalnya dari Amerika Pak. Jadi mungkin kalau diaplikasikan di Indonesia
bisa menjadi pertimbangan apakah sebuah Oke, whatever lah ya. Misalnya multiple stream itu kan sebetulnya tools analisis ya. Ya. Kan ResearchGate itu kita bicara peluang mengisi pengetahuan baru, perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi menurut saya kalau misalkan kita ingin concern di wilayah publikasi ya, yang untuk mengisi ResearchGate, maka literatur review-nya itu tidak cukup hanya sebatas apa yang ada di sini, gitu ya. Apa yang sudah dibuat di tinjauan pustaka. Kemudian selain itu juga preview studies-nya tidak hanya bicara soal di Indonesia, tapi di luar program yang berkaitan dengan perumahan rakyat ya, yang ada di ya semuanya overseas lah ya, ada di dunia ini seperti apa. Nah, itu kalau punya concern ke wilayah tadi pengembangan pengetahuan, karena sepemahaman saya kalau kita bicara kausalitas ya, bicara tentang produksi argumentasi atau proposisi gitu ya, maka kita bicara tentang pembentukan pengetahuan baru, dan pembentukan pengetahuan baru itu juga harus berbasis pada gap empiris yang jelas dan juga gap teoretikal yang jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ratnia, Bu Win-Win ya tadi soal ada 3 streams, itu juga sebenarnya bisa dibangun untuk mencari fenomena empiriknya. Yang paling matters itu apa kalau menurut saya? Jadi Bobby, karena jurnal itu terbatas ya, mungkin words-nya itu 5.000 sampai 8.000 mungkin ya, Bob. Di situ gaya sampingnya berapa? Dari itu sih saya cek kemarin 4.000 sampai 6.000. Oke, 4.000 sampai 6.000. Kalau misalkan saya lihat pattern-nya dari kerangka pemikirannya sekarang ya, ini mungkin cocoknya untuk skripsi yang mungkin tidak terbatas halamannya, bisa lebih dari 150 halaman. Nah, tapi kalau misalkan mau coba artikel, kenapa nggak coba diidentifikasi gitu ya dari fenomena empirik yang ada, kemudian sudah ada observasi awal dari kerangka teori yang sudah digunakan di sini, ada 3 stream tadi gitu ya, mana yang paling matters kira-kira? Kalau dari perumusan saya sih, saya melihat bahwa politik stream ini menjadi faktor dominan Pak. Tetapi memang dalam penggunaan multiple stream theory berdasarkan previous research juga, ini mereka mencantumkan ketiga variabel tersebut ya, dari problem, politics sampai policy stream, bahkan juga sampai policy entrepreneur dan policy window-nya diuraikan semua Bapak. Oke. Ciri dari argumentasi yang terdiri dari adanya sebab akibat itu terdiri dari variabel apa aja sih? Ciri dari sebab akibat. Ya, argumentasi yang causality ya tadi gitu ya. Itu terdiri dari variabel apa? Nah, kalau saya melihat bagaimana menganalisis sebuah kausalitas itu dari ini Bapak. Saya mengurutkan dahulu seperti timeline lini masa tadi, baru saya mencoba untuk mendeskripsikan mengapa sih ketika gagasan 3 juta rumah ini kan kenapa tiba-tiba ada ternyata misalkan program atau policy stream berupa 1 juta rumah ini belum mampu mencukupi kebutuhan. Dari situ mungkin baru kemudian dirumuskan dan sebagainya. Saya mencoba mengaitkan setiap fenomena yang ada Bapak. Oke. Saya paham. Jadi kalau sepemahaman saya, kalau kita bicara literatur yang relevan di dalam studi komparatif misalnya, di dalam studi comparative historical analysis misalnya, apa yang Bobby sampaikan itu kan sebetulnya kita ingin membuat semacam causal mechanism ya, mekanisme kausal dari kenapa X bisa mempengaruhi Y gitu. Betul kan? Bapak. Nah sebetulnya variabel independennya itu apa dalam penelitian ini? Variabel independen, contohnya maksudnya seperti apa Pak? Maaf. Nah, oke. Variabel independen itu. Kan ada sesuatu yang dipengaruhi kan ya, ada sesuatu yang dipercepat. Yeah. Apa yang dipercepatnya itu? Apakah dari politik stream? Apa yang dipercepat selama ini? Proses perumusannya. Ya, perumusan program 3 juta rumah. 3 juta rumah itu kan yang dipercepat. Nah, itu yang dipercepat. ada yang mempercepat kan? Ada.
dari beberapa streams itu kan ada yang meter satu misalkan political streams. Nah, bisa nggak dicari satu fenomena atau satu variabel lah ya yang memang bisa menjelaskan gitu ya. Yang itu yang paling matters gitu. Jadi ketika Bobby misalkan sentralnya apa? Jadi ketika Bobby mau membangun argumentasi, mau membangun pembahasan gitu ya, itu bicara spesifik, jelas dan mendalam. Enggak masing-masing banyak gitu ya. Berangkat dari variabel yang tadi. Ya, misalkan tadi political streams itu mempengaruhi proses percepatan pembangunan ke program pembangunan 3 juta rumah gitu ya. Nah, jadi coba dicari variabel independennya apa dan juga variabel dependennya apa. Nah, kemudian nanti bangun causal mechanism itu seperti apa. Nah, nanti dijelaskan di dalam pembahasan. Nah, kalau jurnal sebetulnya, kalau artikel sebetulnya simpel itu, Bob. Cuma kadang untuk menemukan patternnya itu yang sulit. Jadi Bobby butuh banyak ditanya-tanya, butuh banyak pancing. Iya. Nah, masuk emosi. Termasuk ini Bob, apa namanya? Saya nggak yakin sebetulnya. Ini jujur aja ya saya. Apakah Bobby betul-betul membaca Kingdom? Secara keseluruhan tidak. Enggak. Tetapi memang saya coba meringkas poin-poin inti. Cara membuat kerangka pemikiran sampai ada di sini itu seperti apa caranya? Kerangka pemikiran yang bagan. Apakah misalkan diupload ke AI kemudian ada patternnya atau gimana? Oh enggak, kalau yang bentuk bagan tadi yang ini itu saya dari itu page berapa? Page berapa? Kalau ini tidak, saya ambilnya dari beberapa penelitian yang serupa, Bapak. Jadi ada ini kan dari Kingdom ya, secara umum. Apa konsep-konsepnya kayak misalkan tadi ada policy window ya, ada 3 streams ya. Itu page berapa aja? Yang ada policy, politics, variabel-variabel itu dari page mulai dari 50 itu sudah membahas problem streams itu. Oke. Nah, kalau tadi yang paling matters itu adalah misalkan political streams ya, maka misalkan di page di bab political streams itu kan ada chapter khusus ya yang bicara soal political streams. Nah, di situ ada beberapa indikator-indikatornya. Nah, itu nanti bisa coba diterjemahkan gitu ya. Apakah rule of government-nya misalkan atau public mood-nya misalkan atau apa gitu ya. Nah, itu yang nanti bisa digunakan sebagai tools analisis. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ratnia, Bu Winwin itu sangat bermanfaat lah ya untuk Bobby memperdalami isu gitu. Tapi saya ingin membantu untuk penyusunan outputnya gitu. Jadi supaya nanti bisa lebih spesifik diskusinya, kemudian bisa lebih jelas arahnya seperti apa gitu ya. Jangan lupa perhatikan gaya selingkungnya, ekspektasi dari tim jurnal itu seperti apa gitu ya. Kemudian lihat reviewernya tuh mereka tuh kayak gimana karakteristiknya gitu ya. Kalau memang strictly mereka itu bicara soal research gap atau apa gitu, maka dilengkapi literaturnya, tidak hanya bicara soal Indonesia tapi juga bicara seluruh dunia ya secara umum seperti apa gitu ya. Kasus di Indonesia secara empiriknya seperti apa gitu ya, diperdalam lagi. Dan kemudian untuk metodenya, apakah betul Yin itu kayak gitu konsepnya? Konsep metode penelitian dari Yin, ya, case study-nya itu kayak gitu. Sudah baca bukunya belum? Saya sudah membuka, Bapak. Jadi memang ada alurnya kalau di Yin ini. Ada pertama plan, kita merencanakan, desain, kemudian mendesain, kemudian lanjut ke saya sedikit lupa, Pak, tetapi setidaknya ada 6 variabel di situ alur penelitian dari Yin. Oke. Ada alternatif metode yang lain mungkin yang cocok untuk penyusunan jurnal dan juga berdasarkan data sekunder termasuk studi historis gitu ya. Bisa pakai proses tracing method. Proses tracing method. Nanti kamu bisa cari jurnalnya Jacob, Rix, and Liu. Ya. Nanti di situ dijelaskan tahapan-tahapannya seperti apa. Ya, di situ data utamanya itu adalah data sekunder yang bisa digunakan. Dan kalau misalkan dilihat polemiknya ya, program 3 juta rumah ini udah banyak banget loh. Mungkin nanti bisa
dapat irisannya ya, proses perumusannya kayak gimana dan polemiknya yang hari ini terjadi itu kayak gimana. Termasuk misalkan ada isu investor dari Qatar ya, termasuk Aguan Sedayu Group misalnya, itu nanti bisa menguatkan latar belakang yang suitable lah ya, yang cocok untuk bisa membangun argumentasi di awal, baik itu gap empiris ya dan juga gap teoritisnya. Kalau gap empirisnya itu sesuatu yang baru terjadi hari ini dan berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya ada di Indonesia. Kalau gap teoritisnya itu ada celah yang bisa kita isi ya dengan misalkan kekhasan kasus yang ada di Indonesia, tapi secara teoretikal itu bisa dibuktikan. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak M. Fazrul Rahman Azmi S equal M equal. Ya, tadi ini udah spesifik ya, nanti ke output udah diingetin ya. Tapi ada beberapa hal yang tadi juga inline ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ratna Solihah SIPMSI dan Ibu Dr. Siti Widiati SIPMSI ya, soal ini diksi ya, maksudnya konsepnya ya. Bahkan tadi jadi betul kalau misalnya kita menjelaskan masing-masing stream itu akan ngayaya ya kan begitu ya. Tapi buat saya sih termasuk yang most cases yang menggunakan multi stream framework itu pasti heavy-nya di political stream ya. Jadi tokoh-tokoh Jokowi, Prabowo itu dominan gitu. Atau di kasus yang lain ya, di artikel-artikel yang menggunakan, makanya saya kan bilang Bobby baca minimal 10 studi tentang yang menggunakan. Tapi kalau bisa jangan yang Indonesia di sesaatnya, bandingkan juga dengan yang menggunakannya di luar negeri ya. Oke, studi orang gitu ya, bagaimana menggunakan multiple stream teori itu ketika kemudian riset gitu ya Bu. Nah tadi soal itu kalau memang arahannya nanti adalah ke artikel yang memang harus sudah spesifik, tapi tetap juga kan harusnya based on data juga kan, jadi ini risetnya juga harus betul gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada firm mau menunjuk jurnal tertentu ya udah aja ikutin penulisnya tuh, ikutin template-nya, ikutin guideline-nya dan seterusnya. Tuh, ya, terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sesi kedua ya, karena saya nggak akan mengulang lagi lah, jadi sudah cukup banyak. Saya ikut-ikutan ngomong juga dan yang benar. Kita stop terlebih dahulu untuk memberikan waktu penilaian ya untuk kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Ibu, Bapak punten itu ada konsumsi dari saya dan Amira itu. Oke. Apa? Maksi. Kanjak itu. Nanti nama. Oh iya. Maksi. Iya Ibu. Saya Amira. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Kalau periode publikasinya kapan, Bob? Dia tuh ada 2 Bapak, di kayaknya Desember sama satu lagi Maret. Sekitaran pertengahan gitu sih. Kamu target lulusnya kapan? Antara semester ini atau enggak semester depan. Tapi dicari juga alternatif lain yang sesuai dengan waktu lulus kamu. Masih lamanya. Iya.